Tidak kedengeran Pak Arya suaranya Pak. Tidak kedengeran Pak Arya suaranya. Halo. Tidak, Pak. Halo Pak Arya. Pak Arya. Suara saya kedengeran nggak adik-adik? Kedengeran Kak. Suara Pak Aryanya nggak kedengeran tapi. Oke, bentar ya. Siap, Kak. Ya. Nah, sekarang mestinya terdengar. Karena tadi saya lupa yang ikut keluar juga yang ada di gadget saya. Nah, sudah terdengar mestinya sekarang. Sudah Pak, sudah terdengar Ya, suaranya. ya. Terima kasih. Saya bagikan lagi layarnya, ini dia. Nah, 1 per bla 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 per sekon. Ya sudah, berarti pasti satuannya akan menjadi sekon nanti. Gitu kan? Satuannya akan menjadi Nah, yang semua ini maaf, bukan menyatu dengan 72 sebagai penyebut, tapi ini menjadi pembilang ini. Ini maksudnya bukan di sini posisinya ini. Ini posisinya di atas. Di sini. Nah, demikian.
Berapa itu kalau kita hitung? Kita hitung 1 juta parsec. 10 pangkat 6 dikalikan 206.265 AU, di mana 1 AU-nya 1,5 kali 10 pangkat 8 kilometer. Itu semua dibagi 72. Dapat nilainya 4,30 kali 10 pangkat 17 detik. Nolnya kok ikut. Nah, demikian. Berapa tahun ini? Tinggal kita bagi jumlah detik dalam setahun. Dalam setahun ada 365,25 hari, dikalikan 24 jam per hari, dikalikan 3.600 detik per jam. Diperoleh nilai 1,36 kali 10 pangkat 10 tahun. Boleh penulisannya kita ubah menjadi 13,6 kali 10 pangkatnya berkurang 9 tahun. Simpulannya, taksiran usia alam semesta adalah 13,6 miliar tahun sejak peristiwa Big Bang yang mengawali kelahirannya. Demikian. Nah, tadi kan di atas kita tahu bahwa sebenarnya hasil pengamatan berbagai kelompok penelitian menggunakan objek yang berbeda-beda itu memberikan rentang nilai untuk H0 ini. 50 km per sekon sampai 100 km per sekon per megaparsec. Jadi yang paling kecil nilainya 50 km per sekon per megaparsec, yang paling besar nilainya 100 km per sekon per megaparsec. Nah, artinya kalau kita menggunakan nilai yang paling kecil untuk H0 itu, maka akan kita dapatkan usia alam semesta yang jauh lebih tua. Ya, jauh lebih tua daripada nilai yang 13,6 miliar tahun ini. Sebaliknya, kalau kita mengadopsi nilai yang paling besar untuk H0, kita akan dapatkan usia alam semesta yang jauh lebih muda daripada yang 13,6 miliar tahun ini. Tentu saja, kita harus mengecek yang mana yang benar. Apakah memang usia alam semesta yang kita diami saat ini itu memang sudah setua seperti yang diprediksikan kalau nilai H0-nya 50 km per sekon per megaparsec, ataukah usia alam semesta kita ini memang masih muda seperti yang diprediksikan oleh nilai H0 yang 100 km per sekon per megaparsec. Nah, dari studi tentang evolusi bintang menggunakan bantuan gugus-gugus bintang. Jadi di galaksi kita ini banyak kita temui gugus-gugus bintang, terutama studi yang dilakukan terhadap gugus-gugus bintang yang berusia tua. Jadi gugus-gugus bintang yang secara fisik itu bentuknya adalah gugus bola yang karena dihuni oleh bintang-bintang yang sudah berusia tua sehingga warnanya lebih merah dibandingkan gugus-gugus bintang yang usianya lebih muda. Nah, gugus bola, gugus bintang yang termasuk gugus bola paling tua yang diketahui saat ini usianya itu ada dalam kisaran nilai 10 sampai 13 miliar tahun. Nah, artinya kalau nilai sebuah objek di dalam bima saktinya
sudah setua itu 13 miliar tahun gitu ya. Kan aneh kalau usia alam semestanya sendiri lebih kurang dari itu nilainya. Nggak mungkin alam semesta lebih muda daripada objek yang menghuni di dalamnya. Sehingga kita bisa meyakinkan diri kita bahwa dengan menggunakan nilai parameter Hubble H0 yang nilainya adalah 70 km per sekon per megaparsec ini, 72 km per sekon per megaparsec ini, kita sudah berada di arah yang benar dalam menaksir usia alam semestanya. Artinya, usia alam semesta yang diprediksi oleh nilai H0 72 km per sekon per megaparsec ini tidak lebih muda daripada usia gugus bintang yang ada di dalamnya. Jadi hasilnya ini konvergen, hasilnya saling mendukung satu sama lain. Demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi di sini perlu saya tambahkan ini ya. Nilai taksiran usia alam semesta ini, usia alam semestanya pakai tanda kutip ya, karena lebih tepat kalau disebut sebagai skala waktu pengembangan alam semesta. Ya. Lebih tepat bila disebut sebagai skala waktu pengembangan alam semesta. Pengembangan alam semesta. Ya. Nilai taksiran usia alam semesta ini didukung oleh hasil pengamatan terhadap gugus bintang berusia tua, yaitu gugus bola yang memiliki usia hingga 13 miliar tahun. Demikian. Demikian. Sip. Miliar. Demikian. Nah, oke. Silakan kalau ada pertanyaan di sini. Intinya hati-hatilah dalam matematikanya, tidak terlalu sulit. Cuman menuntut kita untuk ekstra hati-hati karena melibatkan angka-angka yang besar maupun angka-angka yang sangat kecil secara bersamaan, dan karena boleh jadi melibatkan faktor konversi satuan di dalamnya, hitungannya jadi panjang. Sehingga mau tidak mau kita harus ekstra hati-hati supaya tidak melakukan kesalahan. Ada pertanyaan? Nah, bagaimana mengetahui, nyambung yang tadi sempat saya singgung, ya, bagaimana mengetahui bahwa suatu galaksi bergerak menjauhi atau mendekati Bima Sakti. Tadi sudah saya singgung, kita memanfaatkan
hasil pengamatan spektrum dari galaksi tersebut. Manakala garis-garis spektrum yang kita peroleh hasil dari radiasi galaksi yang bersangkutan mengalami pergeseran ke arah warna merah, kita simpulkan dia sedang bergerak menjauhi kita. Semakin jauh jarak dia dari kita, semakin cepat juga dia bergerak. Nah, semakin kecil nilai kecepatannya, berarti semakin dekat jarak dia dari kita. Nah, di jarak yang memiliki orde megaparsec itu, ya, tadi kan jarak itu dalam gambar yang kita bangun, ini jarak dari galaksi itu ke galaksi kita, Bima Sakti, yang kita simpan di sumbu X, itu kan dinyatakan dalam satuan apa tadi? Megaparsec, ini dia. Ya. Nah, dalam orde megaparsec itu, kita bisa mengatakan bahwa kecepatan menjauhnya galaksi itu bukan karena kecepatan diri galaksi itu sendiri, melainkan karena pengembangan yang dialami oleh alam semestanya. Ya. Jadi, karena alam semestanya mengembang, galaksi itu terbawa ikut bergerak akibat pengembangannya. Untuk mendeskripsikan hal ini, cara yang mudah seperti ini. Kalau kita punya balon karet yang biasa dijual tukang keliling itu, ketika balon masih kuncup, belum ditiup, coba tandai permukaan balon itu dengan bantuan spidol misalkan ya, beberapa titik yang berdekatan. 3 titik berdekatan. 3 titik tadi mewakili 3 galaksi yang ada di alam semesta. Nah, sekarang tiup balonnya. Nah, ketika ditiup, balon akan mengembang. Nah, pengembangan balon ini mengilustrasikan pengembangan yang dialami oleh alam semesta. Dengan mengembangnya balon, kita melihat jarak antar 3 titik yang tadi kita tandai di permukaan balon juga bertambah besar. Jarak antar 3 titik tadi, ketika balonnya makin mengembang, juga makin bertambah jauh satu sama lain. Nah, jadi di jarak yang ordenya megaparsec tadi, kita bisa dengan aman mengatakan bahwa galaksi itu menjauhi kita bukan karena kecepatan diri dari galaksinya, melainkan karena alam semestanya lah yang mengembang. Jadi pengembangan alam semesta itu bisa kita deteksi untuk skala jarak yang sudah mencapai megaparsec. Kalau kurang dari skala jarak itu, contohnya galaksi Andromeda tidak sampai 100 megaparsec jarak dia dari Bima Sakti. Makanya belum terasa pengembangan alam semestanya. Interaksi gravitasinya masih cukup kuat, sehingga dia dengan Bima Sakti masih cukup kuat tarik-menarik gravitasinya mengalahkan pengembangan alam semestanya. Sehingga yang tampak oleh kita adalah dia yang bergerak mendekati kita. Yang tadi diprediksikan 2 miliar tahun yang akan datang, keduanya akan bertumbuh. Bima Sakti dengan Andromeda ini. Demikian. Nah, kembali ke yang tadi saya tuliskan. Nah, kita akan menggunakan efek Doppler untuk gelombang cahaya. Ya, efek Doppler untuk gelombang cahaya. Untuk kasus yang non-relativistik,
Ya. Kasus yang non-relativistik ini kita tidak perlu melibatkan efek-efek dari relativitas, efek-efek dari teori relativitasnya Einstein. Jadi ini bila kecepatan menjauh galaksi itu kurang dari 10% kelajuan cahaya, kita masih bisa menggunakan mekanika yang biasa, mekanika Newtonian, tidak perlu mekanika yang relativistik. Ya. Untuk kasus relativistik, maka kita bisa gunakan hubungan yang ini. Delta dari lambda dibagi dengan lambda 0 itu akan sama dengan V resesif dibagi dengan C, kelajuan cahaya. Oke. Ini. Kalau diuraikan lagi, delta lambdanya tadi adalah merupakan selisih antara lambda yang diamati dengan lambda diam. Nah, demikian. Jadi keterangannya adalah dengan lambda adalah panjang gelombang spektrum yang diamati lambda 0 panjang gelombang spektrum yang diperoleh di laboratorium di bumi VR ini adalah kelajuan menjauh galaksi dan C-nya kelajuan cahaya di ruang vakum. Tadi yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, demikian. Jadi, dengan persamaan yang di atas ini, kita bisa menyimpulkan galaksi yang sedang kita amati spektrumnya tersebut apakah sedang bergerak menjauh atau mendekati kita. Demikian. Jadi bila si lambda, bila lambdanya ini, saya ambil dari sini saja. Nah ini, bila lambda lebih besar daripada lambda 0, akan diperoleh nilai delta lambda yang positif. Kalau delta lambda bernilai positif, akan diperoleh VR juga bernilai positif. Ya. Dari sini disimpulkan galaksi bergerak menjauh.
Sebaliknya, bila panjang gelombang yang diamati itu kurang dari panjang gelombang di laboratorium di bumi, nilai delta lambda yang diperoleh akan negatif. Sehingga VR pun juga bernilai negatif. Dari sini disimpulkan galaksi bergerak mendekat. Bisa saya tambahkan lagi, ketika lambda lebih besar daripada lambda 0, ini berarti garis-garis spektrum yang diamati bergeser ke arah warna merah. Sebaliknya, ketika lambda yang diamati kurang dari lambda yang diperoleh di laboratorium di bumi, garis-garis spektrum yang diamatinya bergeser ke arah warna biru. Yang kasus pertama ini yang disebut sebagai pergeseran merah. Atau istilah bahasa Inggrisnya redshift. Ya. Yang bawah disebut pergeseran biru. Yang istilah bahasa Inggrisnya adalah blue shift. Demikian. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Para siswa. Grace, ada pertanyaan, Grace? Belum, Pak. Belum. Kalau Iya. belum ada pertanyaan, nanti saya tanya loh. Harus jawab kalau saya tanya. Pilih mana? Pilih bertanya atau ditanya? Inka? Ada pertanyaan? Atau Belum, Pak. belum? Bisa dipahami penjelasannya? Bisa ya? Untuk dipahami? Oke. Baik. Nah, ternyata ya, nilai H0, nilai parameter Hubble yang kita jadikan alat taksir untuk mengetahui dalam tanda petik usia alam semesta itu tidak konstan nilainya. Ya. Jadi ada buku-buku yang menuliskan parameter Hubble yang simbolnya 0 tadi itu sebagai konstanta Hubble. Sebenarnya kurang tepat. Sebab faktanya adalah H0 itu sendiri berevolusi dengan waktu. Nilainya berubah-ubah. Nilainya tidak tetap. Jadi kalau nilainya tidak tetap, ya jangan disebut sebagai konstanta. Jadi kalau kita plotkan sebagai fungsi waktu, maka nilai H0 yang sekarang itu, yang kita adopsi nilainya 72 km per sekon per megaparsek, itu nilainya akan jauh lebih besar daripada nilainya pada masa lalu. Sementara nilainya di masa depan akan jauh lebih besar daripada nilainya
di masa kini. Gitu. Jadi H0 sendiri berevolusi dengan waktu. Tentu saja skala waktu yang kita bicarakan di sini bukan bulan depan, tahun depan, atau bahkan juga bukan 1 juta tahun yang lalu, tapi ordenya adalah miliar tahun. Jadi miliar tahun ke masa depan atau miliar tahun ke masa lalu itu baru bisa dilihat perubahan dari nilai parameter Hubble-nya ini. Gitu. Tadi nilai H0 yang kecil akan memberikan taksiran usia alam semesta yang lebih tua. Sementara nilai H0 yang besar akan memberikan taksiran nilai alam semesta yang relatif lebih muda. Oke, sesi pagi sampai siangnya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti yang jam 1 sampai jam 2 kita sudah bisa dapat menggunakan yang Zoom yang disediakan oleh dinas, jadi nggak perlu keluar masuk seperti yang tadi kita alami beberapa kali. Jadi kita boleh live yang ini nanti yang sesi siang akan dibuatkan oleh Mbak Vega. Demikian ya? Iya, Pak. Ya, Betul Mbak Vega? terima kasih Pak. Iya. Oke, selamat istirahat dulu. Kita ketemu lagi dengan link yang akan dibagikan oleh Mbak Vega nanti di grup. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Kita foto bareng dulu sebentar. Oh ya, sebentar. Saya nantikan dulu ini screen share-nya ini. Iya. Silahkan diaktifkan videonya. Nah, Pak mau gabung dengan saya. Tadi sinyal handphonenya jelek. Siapa ini yang bicara? Sila, Pak. Tadi Mira gabung. Sinyal Oh, handphonenya Mira. jelek. Iya, jadi gabung sama saya. Materinya nyimak berdua. Oh, ya. Nggak apa-apa. Saya cukup 1 saja ya. Karena itu gambarnya akan sama itu. Orangnya cuma 1 tapi 2 akun. Iya, Pak. Tolong aktifkan videonya. Selfie dan Insta tolong aktifkan dulu videonya. Hitungan 10 ya, saya foto. 10. 6, 5, 4, 3, 2, cheese. Oke. Iya. Sudah Mbak Vega? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Sampai ketemu siang nanti para siswa. Saya live ya. Pak. Terima kasih. Pak, terima kasih, Pak.